Mon seperti biasa tidur di sofa. Udah ya, Mbak, masuk yuk. Tapi juga kalau nggak ada Afdol, nggak ada teman buat ribut. Lagian tante ada-ada aja sih. Si Dewi pakai dibawa ke rumah sakit. Kakeknya kan udah meninggal. Biarin aja di rumah sakit. Nggak bakal kemana-mana ini. Memang boleh. Boleh. Tapi inget ya, jangan macem-macem. Kita kan kawinnya cuma pura-pura. Mon, mentang-mentang Afdal nggak ada, kamu seenaknya aja mau masukin perempuan ke rumah ini. Kamu jangan mencari kesempatan dalam kesempitan ya, Mon. Tante, pikirannya ngeres aja. Siapa yang mencari kesempatan dalam kesempitan? Temon justru mencari kesempatan selagi ngurusin harta warisan. Warisan apaan, Mon? Kakeknya Dewi ini, Tante, itu punya tanah luas banget, 90 hektar. Sekarang hitung aja nih, Tante. Kalau di kampung, harga tanah 1 meter 100.000. Kali ini, Tante, 90 hektar kali 100.000 kali 1 meter. Itu kalau di kalkulator, Tante, nolnya sampai sini nih. Nggak muat. Bener, Mon. Iya bener, Tante. Jadi kakeknya Dewi ini tuang tanah di kampungnya. Kaya banget. Tante dapat bagian juga. Oh, kalau itu Tante langsung aja tanya sama Mas Temon. Tenang aja, Tante. Temon kan nanti dapat komisi 20% dari seluruh harta warisan. Kita bagi 2, Tante. Bener ya, Mon? Tapi ingat, kalian nggak boleh tidur sekamar karena kalian kan belum menikah. Nah, gimana sih, Tante? Justru itu persyaratan utamanya, Tante. Dewi itu harus kawin dulu supaya dapat harta warisan dari kakeknya. Oh, Mas Temon, Tante bener kok. Kita kan belum kawin, orang cuma pura-pura. Pura-pura gimana? Nanti kalau kakek kamu tiba-tiba datang sini, terus ketahuan kita pura-pura kawin, bisa rusak semua rencana. Kamu nggak dapat warisan, Temon nggak jadi kawin. Iya. Ya udah deh, boleh deh tidur satu kamar. Tapi Mas Temon jangan macem-macem ya. Tenang aja, cuma satu macam kok. Kawin. Tante, jadi boleh ya Dewi tinggal beberapa hari di sini? Boleh. Ya udah deh, kalau gitu Dewi sekarang ke kos Dewi dulu ambil barang-barang, terus sambil jemput kakek Dewi. Ya, nuan ya Tante, Mas Temon. Hati-hati. Iya. Dapat warisan, Mon. Mau kawin, Tante. Tante warisan Temon bisa kawin. Kakek bahagia kan lihat Dewi sama Mas Temon? Bahagia apanya? Memilih suami kok kayak gini. Kan kakek yang suruh cepet-cepet Dewi menikah supaya Dewi bisa dapat warisan. Bener, Kek. Temon ini orangnya baik loh, rajin lagi. Emangnya dulu istri kakek cantik gak sih? Oh, cantik sekali. Lihat, cucunya aja kayak gini cantiknya. Coba mana bersinar, mengkilat lagi. Berarti kakek kena hukum karma. Cucu kakek yang cantik ini dapat suami saya. Masih mendingan saya daripada kakek. Terus kakek tidak jadi kasih warisan ke Dewi. Soal warisan, kakek akan tetap kasih kamu. Tapi terus terang, kakek itu sangat kecewa. Mendingan suami kamu itu kamu tinggalin, cari yang lain. Kakek kenapa sih buru-buru mau pulang? Justru karena itu saya itu males lama-lama di sini. Karena ikut suami kamu. Bukan apa-apa, takut alergi. Ya udah deh, daripada kemalaman, Dewi antar pulang deh ya, Kek ya. Tante, Mas Temon, Dewi antar pulang dulu kakek nih ke terminal. Mari, Mas. Iya. Hati-hati ya. Iya. Warisan di depan mata, Mon. Suami apaan? Orang kita kawin cuma pura-pura kok.
Ya udah kalau gitu kita kawin beneran. Pede banget. Tapi kalau bukan gara-gara Temon, mana mungkin kamu dapat warisan dari kakek kamu? Ya udah, warisannya buat Dewi semua. Tapi Dewi mirip sama Temon. Itu mah sama aja. Kamu-kamu juga yang dapat warisan. Ada berita kecelakaan. Loh kan Tante, akhirnya nginep-nginep juga. Ngapain lu ke rumah sakit? Ini kan udah malam Tante. Lagian juga di rumah sakit dokternya pada ngantuk kalau malam begini. Kok kamar Tante? Kamar Temon dong. Ini kan istri Temon. Ya udah kalau gitu Tante pindah ke kamar Temon. Ngerti? Temon seperti biasa tidur di sofa. Udah ya, Mbak, masuk yuk. Tapi juga kalau nggak ada Afdol, nggak ada teman buat ribut. Lagian Tante ada-ada aja sih. Si Dewi pakai dibawa ke rumah sakit. Kakeknya kan udah meninggal. Biarin aja di rumah sakit. Nggak bakal kemana-mana ini. Kalau Dewinya tuh mungkin kemana-mana. Tapi kalau ingat muka kakeknya Dewi, masih hidup aja serem. Apalagi kalau udah mati. Mana kecelakaan lagi. Bisnya aja berkeping-keping. Perasaan gue kenapa jadi nggak enak ya? Iri lagi. Sama aja gue di sini sendirian juga. Mendingan tadi gue di luar. Kalau ada apa-apa, gue bisa lari kemana-mana. Kalau udah di dalam kamar, gue mau lari kemana? Aduh. Mudah-mudahan arwah kakek nggak ikut masuk. Ampun, kek. Nak Temon, jangan takut. Kakek kesini cuma mau nanya. Mau nanya apa, kek? Tapi nanti kalau udah dijawab, kakek pergi dari sini ya. Nak Temon, apakah Nak Temon benar-benar sudah menikahi Dewi? Belum, kek. Kita cuma pura-pura doang kawin. Berarti kamu ngebohongi kakek ya? Tapi Dewi yang nyuruh, kek. Kenapa kamu disuruh Dewi? Dewi kan cakep, kek. Nggak kayak kakek, hancur. Justru itu, kakek tidak setuju kalau Dewi itu harus nikah sama kamu. Karena kamu tuh lebih hancur daripada kakek. Iya, kek. Temen janji nggak mau kawin sama Dewi. Mon, kamu tuh ngapain sih nungging-nungging begitu? Tante nggak lihat apa? Di situ ada arwah kakeknya Dewi yang meninggal. Kakek kok bisa ada di sini? Bukannya kakek tadi sudah naik bus? Kakek itu sudah naik bus, tapi kakek turun lagi. Karena kakek ini curiga sama kamu. Itu ternyata benar, kata Temon. Kalian berdua itu belum menikah. Jadi kakek belum meninggal. Tapi mukanya kok udah hancur. Tadi juga udah hancur, Mon. Tuh, Mas Temo tadi udah cerita sama kakek kalau kita ini pura-pura kawin. Ya udah. Tadi teman pikir itu arwahnya kakek. Masa ditanyain arwah, jawabnya bohong. Aku udah menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku. Pamintaku
situasi atau